Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas satu kata yang sering banget disalahpahami, yaitu kelemah lembutan. Buat banyak orang, kata ini kedengarannya kayak kelemahan atau pasif. Tapi gimana kalau arti sebenarnya itu justru sebaliknya? Gimana kalau kelemah lembutan itu adalah salah satu bentuk kekuatan terbesar? Oke, kita langsung aja ya. Coba deh, kalau Anda dengar kata lemah lembut, apa sih yang muncul di pikiran? Mungkin orang yang penakut? Atau orang yang nggak bisa membela dirinya sendiri? Nah, ini nih kesalahpahaman yang umum banget. Dan di sini kita bakal bongkar sama-sama. Sekarang, ini yang bikin jadi menarik. Kutipan terkenal ini menjanjikan hadiah yang luar biasa, yaitu memiliki bumi buat mereka yang lemah lembut. Ini kan jadi paradoks ya. Kenapa sifat yang kita kira lemah justru dijanjikan imbalan sebesar itu? Pasti ada sesuatu yang lebih dalam di sini. Oke, yuk kita bedah lebih dalam. Di bagian pertama ini, kita akan mengungkap arti sebenarnya di balik kata kelemah lembutan, dan kita akan lihat kenapa kata itu sama sekali bukan tentang menjadi lemah. Kuncinya itu ada di bahasa aslinya. Kata dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan jadi kelemah lembutan adalah prautes. Yang menarik, untuk paham prautes, kita harus mulai dari apa yang bukan artinya. Prautes itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan rapuh, lemah, atau penakut. Nah, ini dia nih bagian yang paling pentingnya. Ternyata, prautes itu artinya kekuatan yang terkendali. Coba deh direnungkan sebentar. Jadi ini bukan berarti nggak punya kekuatan sama sekali, tapi justru punya kekuatan yang super besar, tapi dengan sadar, dikendalikan dan diarahkan. Wah, ini mengubah cara kita memandang segalanya kan? Biar lebih kebayang, coba kita lihat gimana kata ini dipakai dalam konteks lain di zaman dulu. Kata ini dipakai buat menggambarkan seekor kuda perang yang kuat tapi udah dilatih jadi penurut. Atau angin yang cukup kuat buat mendorong kapal tapi nggak sampai menghancurkannya. Atau bahkan obat penenang yang menenangkan tubuh. Semua contoh ini nunjukin hal yang sama. Ada kekuatan besar yang dimanfaatkan untuk tujuan baik. Definisi sih oke, tapi gimana wujudnya dalam kehidupan nyata? Gimana caranya seseorang nunjukin kekuatan dengan cara mengendalikannya? Yuk, kita lihat beberapa contoh praktisnya. Bagian selanjutnya ini isinya contoh-contoh di mana orang punya kuasa buat bertindak, tapi mereka secara sadar memilih untuk menahan diri demi tujuan yang lebih mulia. Inilah kelemah lembutan dalam aksi nyata. Coba lihat adegan ini. Daud yang lagi terus-terusan dikejar sama Raja Saul, tiba-tiba nemuin musuhnya itu lagi tidur pulas dan gak berdaya sama sekali. Tombak raja ada di sebelahnya. Ini kesempatan emas banget kan? Padahal ya, anak buahnya Daud udah bilang, udah habisi aja biar selesai urusannya. Dia punya kekuatan, punya alasan yang kuat, dan kesempatannya ada di depan mata. Tapi, apa yang dia lakukan? Dia menolak. Dia cuma potong ujung jubahnya Saul, sebagai bukti aja. Nah, kemampuan menahan diri inilah contoh sempurna dari prautes. Ini kekuatan yang dipakai buat menunjukkan rasa hormat, bukan buat menghancurkan. Sekarang, kita lihat contoh yang beda. Rasul Paulus. Dia ini pemikir yang brilian, pemimpin yang dinamis, dan tokoh yang sangat berpengaruh di gereja mula-mula. Ambisinya juga besar banget. Tapi, setelah pertaubatannya, Paulus itu menghabiskan waktu 13 tahun dalam ketidakjelasan, sebelum akhirnya diakui sepenuhnya oleh rasul-rasul lain. Coba bayangin, punya panggilan dan karunia sehebat itu, tapi harus nunggu. Dia nggak maksa, nggak menuntut pengakuan. Dia mengendalikan ambisinya, menundukkannya pada waktu yang lebih besar. Nah, itulah kekuatan kesabaran dalam tindakan. Jadi, kelemah lembutan itu soal menahan diri. Tapi bukan cuma itu, ini juga tentang kerendahan hati. Yuk kita lihat beberapa contoh di mana kekuatan diekspresikan dengan cara nggak memaksakan hak pribadi. Di sini kita lihat Abraham sama keponakannya, Lot. Gembala-gembala mereka ini sering berantem, karena tanahnya nggak cukup buat ternak mereka yang makin banyak. Jadi, mereka harus pisah. Sebagai yang lebih tua dan pemimpin, Abraham itu punya hak penuh buat milih tanah yang paling bagus buat dirinya sendiri. Seharusnya kan begitu. Tapi apa yang dia lakukan? Dia malah bilang ke Lot, kamu pilih duluan. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Dia rela melepaskan haknya demi perdamaian. Itu bukan kelemahan. Itu adalah kekuatan yang saking besarnya sampai nggak perlu selalu jadi nomor satu. Sekarang kita beralih ke contoh yang nunjukin sisi lain dari kelemah lembutan. Di sini, Musa, pemimpin bangsa Israel, lagi berhadapan sama orang-orang yang memberontak dan kehausan. Tuhan menyuruhnya untuk berbicara pada batu supaya keluar air. Tapi Musa udah frustrasi banget. Bukannya bicara ke batu, dia malah memukulnya 2 kali pakai tongkatnya. Saking marahnya.
Air sih keluar, tapi Tuhan nggak senang. Kenapa? Karena Musa bertindak atas dasar amarah pribadi, bukan sebagai alat koreksi dari Tuhan. Jadi poin pentingnya adalah, kelemah lembutan itu mengatur motivasi di balik tindakan kita. Bahkan pas kita harus mendisiplinkan orang, tujuannya harus untuk memperbaiki, bukan buat melampiaskan amarah pribadi. Oke, jadi coba kita rangkum perbedaannya ya. Di satu sisi, ada sikap yang nggak lemah lembut, ngerasa diri paling benar, ngomongnya jujur brutal tanpa mikirin perasaan orang, dan cepet banget bereaksi. Di sisi lain, sikap lemah lembut itu mau diajarin, mau terima masukan, dan mikir dulu sebelum bertindak. Mereka punya kekuatan buat bereaksi keras, tapi mereka memilih untuk tidak melakukannya. Oke, sekarang kita punya pemahaman yang jauh lebih kaya tentang kelemah lembutan sebagai kekuatan di bawah kendali. Mari kita kembali ke janji awal yang bikin kita bingung tadi. Apa sih artinya memiliki bumi? Pertama, kita tegaskan lagi gagasan intinya. Kelemah lembutan itu bukan kelemahan. Ini adalah kekuatan yang luar biasa, kekuatan buat membalas, buat menuntut, buat menang, yang dengan sengaja ditahan dan diarahkan untuk kebaikan yang lebih besar. Coba dibayangkan kekuatan air. Air itu lembut. Air nggak melawan batu secara langsung, dia mengalir di sekelilingnya. Tapi seiring waktu, tetesan air yang terus-menerus bisa mengikis batu yang paling keras sekalipun. Air itu menyegarkan, menopang kehidupan, dan mengatasi rintangan dengan kegigihan yang lembut, bukan dengan kekuatan kasar. Ini gambaran yang sempurna banget tentang kekuatan kelemah lembutan. Jadi, memiliki bumi itu artinya bukan penaklukan militer atau dominasi. Sebaliknya, ini tentang punya pengaruh yang dalam dan abadi. Orang yang pemarah dan agresif mungkin bisa menang pertempuran jangka pendek, tapi orang yang lemah lembut, yang pakai kekuatan mereka buat membangun, melayani, dan bertahan, merekalah yang pada akhirnya membentuk dunia dan memenangkan kesetiaan jangka panjang. Dan ini membawa kita ke pemikiran terakhir. Kalau kita terima gagasan ini, bahwa kekuatan terbesar bukanlah kemampuan untuk menghancurkan, tapi kemampuan untuk menahan diri, bagaimana hal itu mengubah segalanya? Bagaimana itu mengubah cara kita memimpin di tempat kerja, berinteraksi dalam keluarga, dan memandang kejadian-kejadian di dunia? Nah, ini pertanyaan yang layak kita renungkan. Terima kasih sudah bergabung dengan saya dalam pembahasan ini.